Cara daftar jadi kontributor di Canva sampai berhasil. Halo semuanya. Platform ini sendiri cukup direkomendasikan mengingat Canva termasuk salah satu platform desain all-in-one paling populer di dunia. Sebagai contoh, di Google Play Store saja, aplikasi ini sudah di-download oleh lebih dari 100 juta orang. Bahkan duduk di peringkat pertama pada kategori aplikasi gratis dalam bidang seni dan desain di Google Play Store. Dan ternyata setiap orang bisa memanfaatkan fitur lanjutan dari Canva untuk bisa menghasilkan uang. Caranya sih beragam, salah satunya dengan daftar jadi kontributornya, Shutterstock atau Freepik misalnya. Di mana Anda hanya perlu jualan file digital dalam berbagai kategori. Nantinya jika file digital tersebut dibeli oleh salah satu pelanggan atau desain yang Anda buat digunakan oleh pelanggan Canva Pro, Anda akan dapat komisi. Komisinya cukup besar, namun bergantung pada beberapa aspek seperti lisensi yang dipilih dan jenis pembelian. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Daftar Cari. 1. Kunjungi laman kontributor Canva. Sebelum daftar jadi kontributor di Canva, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Anda adalah mengunjungi laman kontributor Canva. 2. Buat akun Canva. Setelah itu Anda diminta untuk masuk pakai akun Canva jika sebelumnya Anda sudah punya akun. Sementara, apabila Anda belum punya akun, langsung daftar. Untuk daftar, bisa hubungkan akun Gmail, Facebook, atau daftar pakai email custom. Sebagai contoh, di sini saya pakai akun Gmail untuk daftar sebagai kontributor. Nantinya akan terbuka laman baru untuk masuk ke akun Gmail yang mau didaftarkan. 3. Upload file baru. Setelah itu Anda akan diarahkan ke laman hubungan kontributor. Di laman inilah Anda bisa upload file pertama di Canva. Sampai di sini sebenarnya Anda sudah selesai daftar jadi kontributor. Langkah berikutnya adalah upload video pertama di Canva. Mulai dari syarat jadi kontributor, syarat unggahan file, royalti, dan pajak, dan lain sebagainya. 1. Apa saja syarat daftar jadi kontributor di Canva? Sepengalaman saya, tidak ada syarat khusus untuk daftar jadi kontributor. Yang penting file digital yang mau dijual itu ada. Canva sendiri hanya menekankan satu syarat saja, yakni pelamar atau orang yang daftar jadi kontributor sudah harus berusia 18 tahun atau lebih. 2. Apa saja syarat upload file digital di Canva? Untuk syarat umumnya sih hanya pada jenis file atau formatnya, di mana Anda hanya bisa unggah file digital dengan format CSV, JPG, PNG, EPS, SVG, GIF, MOV, dan MP4. 3. Jenis produk apa saja yang bisa dijual di Canva? Jenis produknya ada banyak, mulai dari foto atau gambar dengan format JPEG, PNG, H, dan WP, termasuk juga format SVG, audio, video, dan font. 4. Sistem pembayarannya gimana? Pembayarannya dilakukan setiap bulan berjalan via dompet digital, seperti Payoneer, Skrill, dan PayPal. 5. Bagaimana dengan royalti dan pajak kontributor? Untuk royaltinya cukup besar, di mana kontributor akan dapat komisi 35% dari total penjualan aset digital. Hanya saja, harganya bergantung pada lisensi yang dipilih pengguna setelah check out. Dan di Canva ada beberapa jenis lisensi yang tersedia, yakni satu lisensi per satu desain seharga $1, multi penggunaan sebesar $10, lisensi tak terbatas $100, sementara untuk file yang digunakan pengguna Canva Pro atau Canva untuk Enterprise, royaltinya berasal dari jumlah penggunaan file. Dan setiap penggunaan file punya harga yang berbeda-beda, bergantung pada jenis file dengan keterangan sebagai berikut. Untuk gambar atau grafik seperti ilustrasi atau gambar vektor akan dihitung 1, sementara untuk track atau video akan dihitung 3. Sebagai kontributor, Anda juga akan dapat laporan tentang file serta royalti yang diperoleh secara real time. Sementara pembayaran, royaltinya dilakukan setiap tanggal 15 bulan berjalan dan dikirim otomatis ke metode pembayaran yang dipilih. Perhatikan, Canva juga akan membebankan pajak penghasilan kepada kontributor sesuai hukum Australia, karena platform ini sendiri berasal dari Australia.
Jika Anda daftar sebagai kontributor dari Indonesia, maka pajaknya bergantung pada kesepakatan antara dua negara tersebut. Indonesia sendiri sudah punya perjanjian pajak dengan Australia, dan ini bisa dilihat dalam Income Tax Treaties. 6. Apakah Canva dukung proses uploading file pakai FTP? Ya, dan semua kontributor akan dapat FTP sendiri. FTP ini akan digunakan untuk terhubung ke server SFTP atau Secure FTP Canva agar proses uploadingnya cepat diproses. 7. Apa saja syarat unggah gambar atau foto di Canva? Jika mau unggah gambar atau foto di Canva, syarat paling pertama adalah harus menggunakan salah satu format berikut: JPG, PNG, dan HEIC atau HEIF dan WebP. Untuk syarat teknisnya sih cukup mudah, di mana file tersebut ukurannya tak lebih dari 25 MB, pixelnya tak lebih dari 100 juta. Sementara, untuk gambar SVG, ukurannya tak kurang dari 3 MB dan tak lebih dari 10 MB, dengan lebar 150 hingga 200 pixel. 8. Apa saja syarat unggah video di Canva? Untuk video, Anda hanya boleh unggah format video MOV, GIF ProRes 422, didukung MP4, MPEG, MKV, dan WebM dengan ukuran tak kurang dari 1 GB. Perhatikan, Anda tidak bisa unggah file dengan format seperti Apple menengah, ProRes 4444, HDV 720p60, G02 Meeting 3, G2M3, dan Go2 Meeting 4 atau G2M4. Jika latar belakang videonya transparan, disarankan untuk menggunakan file dengan format GIF agar bisa di-approve. 9. Apa saja syarat unggah audio atau background di Canva? Jika mau unggah audio atau background di Canva, format filenya harus menggunakan salah satu format berikut: M4A, MP3, OGG, WAV, atau WebM dengan ukuran tak lebih dari 250 MB. 10. Apa saja syarat unggah font di Canva? Selain foto, gambar, vektor, video, dan background, Anda juga boleh unggah font di Canva dengan berbagai ketentuan. Pertama, harus sematkan lisensi font. Jika tidak, maka font tidak akan pernah bisa diterbitkan. Untuk format font sendiri yang bisa di-upload cukup beragam, di mana Anda bisa upload format font seperti OpenType Font atau OTF, TrueType Font atau TTF, dan Web Open Font Format atau WOF. 11. Selain jualan file digital, apakah ada cara lain untuk dapatkan uang dari Canva? Ya, ada. Dengan menjual desain yang dibuat dari Canva. Hanya saja karena desain yang ada siap jadi, harus pintar-pintar nego sama klien. Syukur-syukur kalau kliennya nggak terlalu pusing soal keunikan desain atau tidak pusing lagi dengan kualitas gambar. Karena jika Anda jualan desain, klien dan Anda tidak akan dapat format file mentahnya seperti PSD. Selain dengan jualan desain, Anda juga bisa manfaatkan program Canva Pro Partnership dengan Canva Affiliate Marketing Program. Untuk daftar bisa kunjungi langsung laman Canva Partnership. Berikutnya, Anda akan diminta untuk buat akun Impact Radius. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai cara daftar jadi kontributor di Canva sampai berhasil. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.